Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Imatul Fathiyah dengan NIM L200-1977, kelas C, Praktikum Jaringan Komputer. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir rancangan jaringan komputer saya. Di sini saya membuat rancangan jaringan komputer untuk perusahaan travel yang bernama Travel Lione. Di sini terdapat dua bangunan yang masing-masingnya hanya memiliki satu lantai. Di sini ada bangunan A dan bangunan B. Pada bangunan A dan bangunan B juga, mereka sama-sama memiliki beberapa device untuk ruangannya. Di sini saya mengatur IP address untuk router bangunan A dan bangunan B, di mana IP address bangunan A di serial 2/0 ini 10.10.1.1, dan untuk IP address router bangunan B di serial 2/0 saya mengatur IP addressnya yaitu 10.10.1.2. Kemudian di sini ada cloud, di mana cloud ini untuk memperlancar kinerja dari masing-masing device yang ada. Misalnya, saya ingin nanti PC0 untuk mengakses web server dari server yang ada di bangunan B. Sebelumnya saya tidak menggunakan Cloud PT, namun hal yang terjadi saat saya mengakses web server yang ada di bangunan B ini, hasil yang akan ditampilkannya sangat lama prosesnya. Namun ketika saya menggunakan Cloud PT ini, hasil dari web server bangunan B yang saya cari di PC0 ini ditampilkan dengan cepat. Kemudian di sini saya mengatur IP address dari router bangunan A ke cloud, yaitu 192.168.1.2. Di sini sambungannya router bangunan A SE 3/0, kemudian sambungan ke cloudnya SE 0. Pindah ke bangunan A. Di bangunan A saya juga mengatur IP address dari router bangunan A ke switch ruang administrasi, yaitu 20.20.0.1. Di sini ada DNS server. DNS server ini berfungsi untuk mengubah IP address dari web server menjadi sebuah nama. Contohnya, di sini saya mengatur dua web server. Ada infostaff.com dan infoadmin.com. Infostaff.com merupakan IP address dari server yang ada di bangunan B, sedangkan infoadmin.com merupakan IP address dari server yang ada di bangunan A, tepatnya DNS server ini. Kemudian di DNS server juga saya mengatur DHCP untuk device-device yang ada pada bangunan A. DHCP ini berfungsi untuk memberikan IP address secara otomatis. Di sini saya mengatur default gateway-nya yaitu 20.20.0.1 yang merupakan IP address dari router bangunan A ke switch ruang administrasi. Kemudian di sini saya mengatur DNS servernya yaitu 20.20.0.2 yang merupakan IP address dari DNS server itu sendiri, dan saya mau start IP address-nya dari 20.20.0.2 dengan subnet max 255 dan maximum number of users-nya itu 255. Lalu kita ke HTTP-nya. Di sini saya juga mengatur web server untuk DNS server. Baik, sekarang kita ke PC0. Kita akan cek apakah IP address-nya sudah terset otomatis, dan ternyata sudah. Bisa dilihat dengan jelas di sini. Bahkan WRT 300N pun yang bisa kita sebut WiFi juga, IP address-nya sudah diatur secara otomatis oleh DNS server. Ini dia. Baik, selanjutnya kita ke bangunan B. Pada bangunan B juga terdapat server yang saya beri nama infostaff.com. Mari
Mari kita cek di sini. Di server ini juga saya mengatur DHCP untuk memberikan IP secara otomatis pada device-device yang ada di bangunan B. Default gateway-nya yaitu 40.40.0.1 yang merupakan IP address dari router bangunan B ke switch ruang staff. Kemudian DNS servernya yaitu 20.20.0.2 yang merupakan IP address dari server DNS server yang berada di ruangan A. Lalu di sini saya mengatur start IP address-nya dari 40.40.0.3 dan subnet max-nya 255 dengan maksimum number of users-nya itu 10. Di sini juga saya mengatur HTTP servernya untuk server infostaff.com. Mari kita cek di sisi 4 apakah IP address-nya sudah terset otomatis. Dan ternyata sudah dapat dilihat di sini ya. Bahkan di printernya pun IP address-nya sudah terset otomatis karena saya menggunakan DHCP server. Selanjutnya kita beralih ke uji koneksi. Di sini saya akan menguji koneksi rancangan jaringan komputer yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan mengirim paket dari PC 0 ke PC 3 dan hasilnya successful. Dapat dilihat di sini. Selanjutnya, saya akan coba mengirim paket dari PC 2 ke PC 4 dan hasilnya successful. Kemudian, saya akan mencoba mengirim paket dari PC 3 ke PC 7. Hasilnya juga successful. Mengapa bisa successful padahal mereka berada di bangunan yang berbeda? Hal ini dikarenakan saya mengatur routing RIP pada router bangunan A. Kemudian saya juga mengatur routing RIP pada router bangunan B seperti ini. Sehingga walaupun mereka berbeda bangunan, hal tersebut masih bisa untuk mengirim paket dari bangunan A ke bangunan B. Di sini saya juga akan mencoba mengirim paket dari laptop 0 yang tersambung pada WiFi staff A ke laptop 3 yang tersambung pada access point di ruang staff. Coba sekali lagi. Hasilnya adalah successful di sini. Kenapa di sini failed? Mungkin jaringannya belum mengenali device mana yang mengirim paket, sehingga di sini bisa failed. Sedangkan di sini laptop 3 sudah mengenali device mana yang mengirim paket, sehingga hasilnya bisa berubah menjadi successful. Memang seharusnya successful. Selanjutnya, saya di sini akan mencoba untuk menambahkan device berupa misalnya saya akan menambahkan laptop lagi di WiFi ruang administrasi. Untuk menyambungkan laptop pada WRC300M, access point PT, pokoknya untuk menyambungkan ke wireless itu, laptop tersebut harus diganti terlebih dahulu portnya. Di sini saya akan mengganti portnya terlebih dahulu menggunakan UPC 300M. Kemudian nyalakan lagi laptopnya, lalu kita pindah ke desktop, pilih PC wireless, kemudian kita cari di mana kita ingin menyambungkan laptop ini. Jadi saya akan menyambungkan ke WiFi staff ya, lalu di connect. Kita masukkan passwordnya. Di connect, kemudian kita lihat di link information. Nah, ini sudah berhasil terhubung ya. You have successfully connected to the access point. Berhasil.
terhubung. Kita coba teks koneksinya. Laptop 4. Laptop 0. Hasilnya successful. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengakses web server dari masing-masing server yang ada. Kita coba akses dari PC 1 atau desktop, kemudian kita ke web browser. Lalu kita masukkan alamat URL-nya. Sudah berhasil diakses ya. Infoadmin.com itu merupakan alamat URL dari server DNS server. Kemudian kita coba untuk mengakses web server dari server yang ada di bangunan B. Seharusnya bisa terakses karena saya sudah men-setting routing RIP. Nah, sudah terakses, berhasil. Coba kita mengakses dari laptop 0, laptop yang terhubung pada WiFi slot. Desktop. Nah, ini berhasil ya untuk mengakses web server dari server DNS server yang ada di bangunan A. Sekarang kita coba untuk akses web server dari bangunan B. Berhasil juga. Selanjutnya kita akan coba akses web server dari server yang ada di bangunan A menggunakan laptop 1 yang merupakan device yang berada di bangunan B. Nah, berhasil terakses ya. Selanjutnya kita coba untuk mengakses web server yang berada di bangunan B. Berhasil terakses juga. Hal ini membuktikan bahwa rancangan saya sudah saling terhubung. Oh ya, saya lupa memberitahu, saya di sini menggunakan switch berjenis 2950/24 karena port yang dimiliki switch ini sangatlah banyak dibandingkan switch CT yang biasa. Baik, di sini saya akan mencoba uji teks koneksi lagi dari smartphone ke laptop 2. Hasilnya successful. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.